Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Radasa Caisa dengan NBI 14621000146. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Kita disuruh untuk membuat aplikasi kasir sederhana. Langsung saja kita jelaskan programnya. Saya sudah membuat programnya dan coba saya run dulu. Saya run di Start Pixel XL API 34. Ini merupakan sebuah emulator dari Android Studio yang terkonek dengan aplikasi Flutter saya. Oke, di sini Android emulatornya sudah menyala. Lalu langsung saja kita klik Run Without Debugging. Ya, ini merupakan tampilan aplikasi dari code Flutter saya. Jadi di sini terdapat ada app bar di sini. App bar dengan teks. Lalu ada 5 input. Proses tombol trigger untuk menghitung semua inputan. Lalu display dari proses tadi. Lalu terdapat 2 tombol opsional, yaitu tombol reset sama tombol keluar. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu programnya. Yang pertama, di sini ada fungsi main. Fungsi main merupakan fungsi untuk menjalankan aplikasi, untuk menjalankan widget My App. Widget My App ini adalah salah satu widget paling dasar atau istilahnya fondasi awal dari aplikasi kita. Di widget My App atau kelas My App, dia mengextend dari kelas stateless widget. Yang kita tahu di Flutter terdapat 2 jenis widget, yaitu stateless widget sama stateful widget. Stateless widget hanya dapat beroperasikan sekali saja saat program sudah di-run. Berbeda dengan stateful widget memiliki sifat dapat berubah. Stateful widget memiliki data internal yang dapat berubah selama widget tersebut ada di dalam pohon widget. Lalu perbedaan mendasar ya, kalau kita lihat di sini, dia untuk stateful widget biasanya dia memiliki state sendiri. State ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah. Contohnya, misal kita memiliki text field. Terus ada checkbox atau widget lainnya yang dapat bisa mengubah data. Dia biasanya pakai stateful widget. Lanjut, di sini di kelas My App, saya membuat widget untuk mereturn material app dengan judul aplikasi mini kasir. Lalu di sini terdapat metadata, yaitu kita menggunakan color scheme. Color scheme di sini kita pakai seed colornya atau color dasar warna hijau. Lalu di sini juga saya membuat home atau aplikasi layarnya yang menggunakan kelas My Homepage dengan dia mengisi parameter title, yaitu aplikasi mini kasir. Karena dia dipanggil, tentu saja kita membuat kelas My Homepage atau widget My Homepage. Widget My Homepage ini menggunakan stateful widget. Jadi ada 2, yaitu dia memakai state. State di sini kita langsung ke state-nya saja. State-nya kita buat namanya _homepage state, My Homepage state. Dia juga extends dari state My Homepage. Jadi artinya ini adalah milik My Homepage state. Artinya yaitu _my homepage state itu milik dari state My Homepage.
Di dalam my homepage state atau state-nya, kita bicara state aja ya. Kita sebut saja ini state, _ my homepage ini state. Di dalam state, kita mendeklarasikan atau mengobjekkan 5 controller utama, yaitu ada controller nama pembeli controller, nama barang controller, jumlah barang controller, harga barang controller, dan juga uang input controller. Jadi fungsi controller ini adalah untuk mengontrol semua inputan dari text editor. Seperti text field. Di sini kita lihat untuk mendapatkan data dari inputan ini, kita membutuhkan controllernya. Lalu untuk membantu pemrograman kita juga membutuhkan beberapa variabel untuk melakukan proses logika pemrograman. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel string, ya semua string ya. Pertama nama pembeli, yang kedua nama barang, yang ketiga jumlah barang, yang keempat harga barang, yang kelima uang input, total harga, kembalian, dan juga bonus. Nama pembeli nanti akan berisi informasi dari pelanggan yang diinputkan atau pelanggan yang beli. Nama barang merupakan berisi barang yang dibeli oleh pembeli. Jumlah barang merupakan berisi tentang informasi jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Harga barang ini merupakan harga satuan dari nilai barang tersebut. Terus untuk variabel uang input akan berisi uang yang diinputkan atau uang yang diberikan oleh pembeli. Lalu untuk total harga merupakan nanti untuk perhitungan dari perkalian jumlah barang dikali dengan harga barang. Lalu untuk kembalian, dia akan melakukan logika dari variabel kembalian akan berisi kalkulasi dari uang input dikurangi total harga. Lalu untuk bonus nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang diberikan oleh tugasnya, yaitu di sini jika totalnya 200.000 atau interval 200.000 sampai kurang dari 500.000, maka dia akan mendapatkan mouse cable. Atau jika total lebih dari 500.000 atau kurang dari 800.000, berarti interval 500.000 sampai 800.000, maka dia mendapatkan keyboard kabel. Sedangkan pada interval 800.000 atau kurang dari 1 juta, maka dia akan mendapatkan mouse wireless. Selain itu, jika total lebih dari 1 juta, maka dia akan mendapatkan keyboard wireless. Di bawah itu, maka dia tidak mendapatkan bonus apapun. Setelah itu, masuk ke widgetnya atau kita membuat tampilannya. Yang pertama, sudah jelas kita akan membuat scaffolding untuk dasar dari aplikasi kita. Dalam aplikasi kita terdapat app bar. App bar ini dia mengambil dari ColorSim Inverse Primary, di mana dia mengambil kelas dari ColorSim Inverse Primary dari warna hijau. App bar kita akan menampilkan title, judul dari parameter my homepage, yaitu aplikasi mini kasir. Lalu untuk stylenya dari teks di judul di app bar, dia akan berwarna putih. Sesuai dengan tampilan di sini, app bar kita berwarna hijau atau inverse primary dari warna hijau, dan juga memiliki teks atau font colornya yaitu white. Lalu untuk bodinya, kita akan membuat layoutnya center dan memberikan widget kolom untuk mengatur semua elemen yang ada di widgetnya,
atau child dari widget-widget nanti akan berada di atas semua, bukan ke tengah atau ke bawah. Dengan memiliki children widget, kita memiliki beberapa kontainer. Pertama di sini ada 5 kontainer untuk text field. 5 kontainer untuk text field. Lalu 1 kontainer untuk button. Juga kita akan membuat 1 kontainer untuk tampilan atau hasil perhitungan kita. Dan juga 1 kontainer lagi untuk 2 tombol reset dan keluar atau tombol opsional. Untuk kontainernya berisi dengan text field, dengan controller sesuai dengan controllernya, dengan hint text, input nama pelanggan. Jadi ada 5 ya. Yang pertama adalah input nama pelanggan, input nama barang, input jumlah barang, input harga barang, input uang masuk. Input nama pelanggan digunakan untuk nama pelanggannya. Input nama barang ya buat nama barang, jumlah barang juga jumlah barang atau kuantitas dari suatu barang. Input harga barang yaitu harga barang untuk 1 piece-nya. Lalu input uang masuk yaitu uang dari pelanggannya. Di sini kita menggunakan kontainer 5 ya, semua sama. Tinggal yang beda hanya controller dan juga hint text-nya. Oh ya, di sini untuk setiap kontainer kita berikan margin, yaitu untuk margin vertikalnya 3 dan margin horizontalnya 30. Jadi dia ada jarak 3 ke atas dan 3 ke bawah, dan juga 30 ke samping, kanan dan kiri. Setelah itu kita membuat tombol proses. Di sini tombol proses ini berfungsi untuk trigger atau mengambil data dari controller, setiap controller text field untuk melakukan proses selanjutnya atau proses perhitungan. Untuk tampilannya sendiri saya menggunakan fractionally size box. Di sini digunakan untuk mengatur lebar dari buttonnya atau childnya. Jadi ini adalah pembungkus agar buttonnya bisa sesuai dengan lebar dari fractional size box. Saya atur untuk width factornya 1,0 atau 100% di sini. Lalu untuk childnya ya sama seperti tadi, kita gunakan containers dulu untuk mengatur marginnya. Lalu untuk child dari kontainernya kita menggunakan elevated button. Oke. Seketika di press dia akan set state. Set state ini adalah fungsi ketika ada data yang berubah. Yang pertama adalah nama pembeli. Nama pembeli ini kita ambil dari nama pembeli controller.text, di mana dia mengambil inputan dari text field. Sama juga untuk semuanya. Kita ambil dulu kelima data tersebut. Lalu untuk total harga, variabel total harga, kita parsekan dari string ke integer. Jadi sebenarnya nama pembeli ini ketika sudah di-assign dari controller, tipe datanya berupa string. Untuk melakukan perhitungan perkalian, kita harus parsekan dulu dari integer ke string. Dari string ke integer. Setelah dari string ke integer, maka kita kembalikan ke toString, yaitu jumlah barang dikali ke harga barang. Lalu untuk variabel kembalian, ketika total harga udah ketemu, maka tinggal kita kurangi dari uang input. Jadi uang dari pembeli kita kurangi dengan total harga, maka kita mendapatkan kembalian. Lalu di sini ada pengkondisian. Oh ya, di sini ada variabel, kita membuat variabel total agar tidak bolak-balik untuk kita parsekan lagi. Kalau kita parsekan lagi capek ya. Jadi satu-satu gitu. Jadi ketika totalnya seperti tadi ada interval-intervalnya. Yang pertama kita mendapatkan bonus mouse couple. Yang kedua kita mendapatkan keyboard couple. Yang ketiga kita mendapatkan mouse wireless. Yang keempat kita mendapatkan keyboard wireless. Selain di atas interval tersebut, maka kita tidak mendapatkan bonus. Dan tombol tadi, yang kita berada di tombol ya,
tombol tadi kita berisikan teks namanya proses. Jadi ketika kita lihat di sini, tombolnya bertuliskan proses. Secara default dia mendapat untuk stylingnya itu dari tema warna yang kita deklarasikan di awal ya, color scheme ini tema ya. Lalu lanjut untuk kontainer dari hasil perhitungan. Yang pertama kita menggunakan kontainer karena kita butuh margin tentu saja. Yang pertama vertikal 30 dan juga horizontal 30. Lalu saya menggunakan size box. Untuk kontainer ini dia memiliki child size box. Size box sendiri buat apa? Size box sendiri mengatur width dari kontainernya. Jadi misal kita punya kontainer nih, sebenarnya dia hanya berisi sebagian saja, tidak memenuhi dari kontainer parentnya. Makanya kita bukan menggunakan size box, media query .of context.size.width. Jadi dia sesuai dengan parentnya. Lalu untuk isi dari size box tersebut yaitu data-data dari proses-proses tersebut. Misal dari input nama pelanggan nanti akan muncul di sini. Total belanja, jumlah kembalian dan bonus. Dia menggunakan text align left ya, agar biar rata kiri ya. Lalu di sini ada kontainer lagi, kontainer untuk dua tombol opsional. Pertama juga biasa kita buat margin dulu. Lalu anaknya menggunakan row. Kenapa menggunakan row? Karena kita membutuhkan dua tombol yang berjejeran sama. Jadi kita gunakan row. Jadi untuk layoutnya kita menggunakan space evenly agar dia rata jaraknya. Ada even ya, space evenly. Untuk mengatur jarak antar dua tombol. Untuk children-nya terdapat dua children yaitu dua button elevated. Yang elevated button pertama untuk mereset semua inputan dari user. Jadi untuk controllernya dihapus dulu agar text field-nya kosong nanti. Lalu untuk variabelnya juga dikosongin. Untuk button yang terakhir yaitu untuk keluar dari aplikasi. Saya menggunakan sistem navigator.pop. Sistem navigator.pop akan membutuhkan library dari paket Flutter yaitu service. Jadi kita harus import dulu agar sistem navigatornya berjalan. Sudah selesai, kita coba langsung saja programnya. Kita coba input nama pelanggan yaitu nama saya sendiri. Untuk nama barangnya, misal saya beli lampu. Untuk jumlah barangnya saya pesen 20. Untuk satu lampunya harganya misal 20.000. Kita hitung dulu ya harganya dari 20.000 dikali 20. Ya, harganya 400.000. Berarti pura-puranya saya kasih uang. Oh, enggak, ini misal 23.000 ya harganya. Kita hitung dulu 23.000. Contoh ini dikali 20. 460 biar ada kembaliannya. Jadi karena 460.000 saya akan kasih uang 500.000. Oke. Udah semua terinput, maka coba kita klik proses. Ya, di sini kita lihat ada nama pembelinya, kita sesuai ya dari nama pembeli Danara. Total belanjaan dari perkalian 23.000 dikali 20 yaitu 460.000. Untuk jumlah kembaliannya yaitu dari uang 500.000 dikurangi 460.000 yaitu 40.000. Oke. Maka karena total belanjaan kita 460.000,
Di sini kita mendapatkan bonus mouse kabel ya, karena dia di interval 200.000 sampai 500.000. Coba kita pesan sebanyak 25. Seharusnya dia akan mendapatkan keyboard kabel. Ya, betul ya. Uangnya masih kurang. Ntar kita coba tambahin, misalnya uang kita 2 juta lah, biar nggak minus. Oke, nih ya, dia mendapatkan bonus keyboard kabel. Coba kita beli sebanyak 30. Masih keyboard kabel karena di interval 650.000, beli 40. Ya, dia totalnya adalah 920.000. Jadi dia di interval 800 sampai 1 juta. Coba kita sampai 1000. Maka dia mendapatkan keyboard wireless karena intervalnya di situ. Oke, untuk perhitungannya udah selesai. Mari kita coba tombol yang 2 tombol opsional kita di bawah ini. Yang pertama untuk tombol reset, dia akan mereset semua datanya. Karena ini udah terisi semua. Ketika saya klik tombol reset, maka dia akan menghapus semua kontennya. Saya klik. Ya, semua terreset jadi semula. Untuk tombol elevated button yang kedua, itu digunakan untuk keluar dari aplikasi. Ketika saya klik keluar, maka dia akan pop out. Ya. Ya, coba saya klik lagi keluar, dia akan pop out. Oke. Itu saja sih. Demikian penjelasan dari program aplikasi mini kasir tersebut. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami. Apabila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.